kami dari Universitas Pajajaran tersendiri juga sudah punya seruan yang disampaikan ketika maklumat kemarin. Dan akhirnya banyak yang bicara soal isu HAM, banyak yang bicara soal tadi kriminalisasi masa aksi. Ya akhirnya itu juga jadi tuntutan. Ya akhirnya akan kami lihat bagaimana poin-poin dari 17 tuntutan ini atau 17+8 tuntutan ini akan membuahkan hasil apa tidak. Dan tadi catatannya kita akan siap untuk melakukan eskalasi tuntutan seperti itu. Mas, mungkin penegasan ini berarti termasuk dalam aksi bertajuk Selamatkan Indonesia. Part dari yang kemarin ini berarti ya, Reset lanjutannya. Indonesia. Reset Indonesia. Oke, makasih Mas. Sikap dari gerakan buruh gimana jika 17+8 ini tidak disikapi dengan tidak diberi tuntutan oleh DPR? Iya, gerakan rakyat ini tidak hanya mahasiswa, perempuan, kaum buruh, karena keresahan, kemarahan ini adalah persoalan yang dihadapi oleh kaum buruh juga. Tadi sudah disampaikan pekerjaan yang layak, hidup yang layak, upah yang layak, termasuk juga bagaimana tentang persoalan keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, serta ruang demokrasi, ruang kebebasan baik kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami menyerukan sebagai kaum buruh untuk terus bersama gerakan rakyat berjuang bersama-sama agar negara kita tidak dirusak oleh oligarki, oleh kepentingan segelintir orang untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Hidup rakyat, hidup kaum buruh, hidup perempuan Indonesia dan seluruh gerakan rakyat di berbagai macam kota dan daerah. Kawan-kawan media, kami berikan 2 pertanyaan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Ardianto, Ketua BMKM UGM 2025. Pertama, saya harus sampaikan keprihatinan yang mendalam karena semalam kawan-kawan kami terpaksa menjejakkan kakinya di istana. Bagi kami itu sesuatu yang harus kita sampaikan rasa keprihatinan karena pertemuan itu adalah simbolisme politik. Hari ini yang dibutuhkan rakyat bukan simbolisme politik. Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah kebijakan yang benar. Simbolisme politik semacam paracetamol yang meredakan nyeri masyarakat tapi nggak mengobati apapun. Prabowo tidak kekurangan orang-orang pintar untuk tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Nggak perlu pertemuan-pertemuan itu dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari UGM memang kemudian ingin bersama-sama melantangkan 17+8 sebagai aspirasi karena inilah artikulasi dari keresahan rakyat. Hari ini harus saya sampaikan juga bahwa di berbagai kampus lebih dari 50% kuota kartu Indonesia Pintar kuliah harus hilang. Di UGM sendiri dari 1.900 kuota KIPKA hanya tersisa 800 dan mahasiswa tidak hanya di UGM tapi di berbagai kampus sedang resah luar biasa karena masa depan perkuliahannya terancam karena harusnya mendapat KIPK tapi batal mendapatkan KIPK. Nah ini saya kira juga bagian sebagai living document untuk nanti dihidupkan melalui 17+8. Saya kira itu kalau dari UGM. Saya lanjutkan dari Unisula. Perkenalkan, nama saya Gani, Ketua BEM Unisula Semarang, perwakilan dari Jawa Tengah. Kami meminta sesuai dengan atas 1 poin dari 17+8 dari rakyat, karena kami sebagai mahasiswa dan masyarakat yang benar-benar mendapatkan represivitas aparat. Bahkan di Jawa Tengah masih ada 1 kasus kematian mahasiswa yang menjadi polemik tanda tanya besar. Maka dari itu kami meminta usut tuntas kematian almarhum Iko. Itu. Dan kami juga meminta reformasi sebesar-besarnya terhadap Polri dalam penanganan aksi massa agar tidak terjadinya represivitas apapun itu. Kami meminta semua lembaga, apapun itu di APH, bukan malah yang dibentuk untuk pengusutan tim makar, tapi yang dibentuk seharusnya adalah pengusutan tim yang melakukan represivitas terhadap masyarakat. Itu yang paling penting. Kita semua korban, kawan-kawan. Sepakat. Ya barangkali satu pertanyaan terakhir. Saya hormat pada adik-adik semua, teman-teman. Tapi saya punya pertanyaan yang mudah-mudahan tidak dianggap salah ya. Kalian hebat semua.
apa jaminannya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi kalian tidak bisa dibeli oleh penguasa? Seperti generasi saya, generasi John gitu ya. Apa jaminannya kalian tidak bergabung dengan kelompok yang menindas rakyat? Itu pertama. Kedua, bagaimana kalian merencanakan strategi dan taktik untuk bisa memberi arahan pada kemarahan rakyat? Rakyat berdaya, bisa marah. Bagaimana kalian bisa memberi arahan? Strateginya apa? Baik, izin menjawab. Perkenalkan, saya Farel Faiz, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya memiliki satu jawaban, dan ini yang menjadi bukti keterlibatan dari keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung untuk hadir pada hari ini membersamai teman-teman semuanya dalam gerakan 17+8 bersama dengan kawan-kawan kampus lainnya yang datang pada hari ini. Di sini KMITB meyakini bahwa dalam menyikapi hal tersebut, kita semua berbagai elemen masyarakat, entah itu buruh, mahasiswa, maupun kolektif-kolektif lainnya, ini perlu untuk bersatu. Kita tidak bisa lagi untuk bergerak sendiri-sendiri, kita tidak bisa lagi untuk bergerak serampangan begitu. Kita harus menyatukan suara, menyatukan pendapat kita, menyatukan strategi kita ke depannya dalam satu koalisi yang utuh, yang inklusif. Dan kita semua di sini harus sama-sama mengawal koalisi ini bersama begitu. Jadi dari berbagai elemen ini perlu untuk bersatu padu, perlu untuk pada akhirnya bisa memberikan masukan-masukan terhadap berbagai elemen yang ada di masyarakat gitu. Makanya di sini bersama dengan kawan-kawan kampus lainnya, kami sendiri menolak gitu berbagai bentuk simbolisme politik yang pada akhirnya ini memecah gerakan yang kita lakukan, entah itu di mahasiswa maupun di masyarakat yang sekarang sedang turun ke jalan, yang sekarang turun ke jalan di Jakarta maupun kawan-kawan lainnya yang ada di daerah-daerah lainnya. Karena itu tentunya sangat menyakiti hati rakyat dan sangat tidak sejalan gitu. Tidak ada konsolidasi apapun, tidak ada satu suara dari kami mahasiswa dan maupun elemen masyarakat lainnya. Maka dari itu, kami di sini KMITB hanya ingin mengajak untuk teman-teman semuanya bergabung seluruh elemen masyarakat untuk satu padu dalam pergerakan kita bersama. Tidak bisa dipecah dan juga tidak bisa asal bergabung gitu dengan koalisi-koalisi tertentu ataupun undangan-undangan tertentu tanpa kita berdiskusi terlebih dahulu sebagai satu masyarakat Indonesia. Terakhir izin jawab dikit, saya Firdian, konten kreator dan warga sipil. Saya ingat kemarin pas Bang Andovi press conference di DPR juga, kita bilang bahwa yang pahlawan itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang, tapi seluruh rakyat yang turun ke jalan. Maka kami ingin bilang, kalau tadi bahasanya adalah bagaimana kami ini orang-orang muda yang tergabung dalam berbagai elemen dari Aliansi 17+8 memastikan ke depan kita ini bukan hanya bagian dari 1, 2, 3 tuntutan doang tapi jangka panjang, adalah pertama kita tidak percaya atas Satria Piningit, atas Ratu Adil, kita gak percaya atas Jayabaya, kita udah pernah punya presiden yang disebut sebagai New Hope, harapan baru, tapi ujung-ujungnya menindas rakyat dan malah menjadi oligarki baru teman-teman semua. Dan kita punya keyakinan, tolong bagi teman-teman ada yang bertanyakan ngapain sih turun-turun demo, ngapain sih bersuara, ujung-ujungnya juga sama, nanti masuk ke mereka lagi segala macam. Tolong jangan biarkan kisah-kisah senior kita yang kemudian berkhianat sama kita jadi alasan kita bungkam untuk bersuara teman-teman semua. Karena kita adalah generasi-generasi baru yang punya cara-cara main baru, yang punya keyakinan-keyakinan baru. Jadi kami ingin mengatakan bahwa kami nggak periksa Satria Piningit. Langkah perbaikan kami untuk negara ini ke depan adalah mau kalian adalah pengusaha, mau kita adalah swasta, mau kita politisi, mau kita akademisi, mau kita jurnalis segala macam, kita akan pastikan di gerbong kita masing-masing generasi kita lebih baik daripada generasi dipimpin oleh mereka hari ini teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan media dan kawan-kawan aliansi 17+8 dan semua mahasiswa, elemen sipil dan gerakan yang telah berkumpul hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota bersatu padu